Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mau jadi panelis dan timekeeper di ADC 2021 ini. Sebelumnya, aku ngejelasin tugas dari panelis dan timekeeper itu sendiri. Untuk timekeeper itu dan panelis ialah satu partner. Jadi kalian misalnya nih Yosua sama Muti. Di room 1 ini Yosua sama Muti ialah satu partner untuk membantu perdebatan di room 1. Begitu pula Afi Atika Ayi dan Kezia Ayu di room 2 merupakan satu partner untuk membantu jalannya perdebatan di room 2. Begitu pula seterusnya hingga room 15. Untuk pembagian pre-elimination round 1-2, octo-final round, quarter final round, semifinal round, final round sudah bisa dilihat di deskripsi grup TK panelis. Oke, mungkin itu saja TK dan panelis untuk ADC 2021 ini. Sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan. Tugas panelis yang pertama ialah membuka jalannya perdebatan. Jadi, untuk panelis nanti harus on cam ketika memandu jalannya perdebatan. Dari pembukaan hingga kalian menutup jalannya perdebatan. Untuk warning saja, panelis untuk ketika membacakan bagian ini previously hingga the time is up untuk lebih better, maksudnya lebih jelas, karena ini merupakan tata cara lebih dibilang seperti peraturan perdebatan untuk para peserta debat. Jadi kalau kalian pembacaannya kurang jelas, kasihan untuk para pesertanya. Jadi dimohon untuk membacakan lebih jelas dan tidak terburu-buru. In the first minute, the bell will ring once time indicating that intro can be done. Ini merupakan juga harus diingat-ingat oleh para TK. Menit pertama, bel dibunyikan satu kali, indikasi interupsi boleh dilakukan. Dan menit ke-6, bel akan dibunyikan satu kali, indikasi interupsi tidak boleh dilakukan. 7 menit, bel dibunyikan 2 kali, mengindikasi argumen akan segera selesai. Di menit 7.20 bel akan dibunyikan 3 kali, indikasi argumen telah selesai. Nah, seperti tadi kan ada notifikasi WA. Untuk para TK, dimohon karena kalian melakukan share screen dari awal hingga akhir untuk memandu jalannya perdebatan, jadi untuk menonaktifkan notifikasi WhatsApp di laptop kalian masing-masing. Nah, ini untuk conclusion. Bel akan dibunyikan 1 kali di menit pertama, 2 kali di menit ketiga, dan 3 kali di menit keempat 20. Kalian sudah download kan aplikasi belnya di HP kalian masing-masing. Nah, untuk aplikasi bel ini sendiri biasanya ada iklan. Oleh karena itu, sebelum kalian menggunakan, sebelum kalian on mic untuk melakukan bel ini, mohon untuk dicek terlebih dahulu apakah ada iklan atau tidak. Untuk caranya, kalian bisa menonaktifkan data di aplikasi tersebut agar tidak terindikasi iklannya. Mungkin itu adalah cara untuk mengantisipasinya. Atau kalian bisa menonaktifkan data di handphone kalian yang ada service bellnya.
Oke, lanjut. Untuk interupsi, bel akan dibunyikan 3 kali di 15 detik terakhir. Dan panelis harus nge-stop interupsi ketika waktu sudah selesai. Mungkin itu saja untuk panelis. Dan untuk TK sebelumnya, sebelum kalian melakukan screen share di room Zoom, nah ketika kalian masuk room Zoom, nanti akan ada satu teman panelis, yaitu rekan kalian tadi, satu TK yaitu kalian, 6 orang peserta debat, 3 tim pro, 3 tim kontra, dan 1 adjudicator untuk babak pre-elimination 1 dan 2 di dalam breakout room Zoom. Nah, sebelum kalian melakukan share screen, awalnya kalian harus menyiapkan PPT mosi dan set timer. Untuk set timer, kalian harus set 3 timer, yaitu pertama, letaknya di kiri atas, yakni case building selama 30 menit. Kanan atas, yakni argumentasi dan conclusion, yakni alur maju, dan 1 menit di kiri bawah untuk interupsi. Dan sebelum melakukan share screen, kalian juga harus play PPT mosi terlebih dahulu. Jangan membuka tab lain, karena kalian nanti akan kebuka di share screen pertama. Usahakan tidak membuka mosi seperti ini sebelum share screen, tapi mosi yang seperti ini atau slide pertama. Langsung kalian menuju Zoom, lakukan share screen. Kalian share screen yang ini, bukan ini atau yang lainnya, karena kalian harus menampakkan screen seluruh layar kalian. Share. Nah, oke. Sudah terlihat ini di Zoom kalian masing-masing. Nanti ketika panelis membacakan mosi yang akan didebatkan kali ini adalah mosi kedua misalnya, kalian harus ngeklik mosi yang nomor 2. Nah, maka akan muncul mosi ini. Lalu kalian ngeset timernya. Nah, oke. Timer ini kalau kalian ngeklik lain-lain lagi akan hilang. Jadi kalian hanya harus ngeklik start atau tidak. Nah, Kak Kamalia minta tolong untuk dibuka perdebatannya, untuk kita sedikit praktek perdebatan kali ini. Okay, we will know the participants of the accounting debate competition 9 Generation 2020 in the pre-elimination round 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Disregard. Please let me introduce. My name is Kamalin Fauzati as the panelist who will lead the debate today, and I will be assisted by Elisha Mufadila as timekeeper and the adjudicator who will assess the course of today's debate. I remind you again that participants are requested to double check the name format used in accordance with Oke, skip Kak. Okay. Previously, we would like to convey a time. Skip.
All participants are welcome to the case building first for 13 minutes. Okay, thank you when the case building is over. Nah, ketika nanti penulis sudah mempersilahkan untuk case building, jadi kalian untuk para TK bisa klik start dan menunggu hingga timernya selesai. Oke, untuk argumentasi Furthermore, the first speaker of the pro team is invited to present his argument for 7 minutes 20 seconds starting from now on. Nah, ketika sudah starting from now, kalian harus start. Nah, untuk start ini dimulai ketika debaters sudah mulai berbicara. Jadi ketika debaters ngomong, itu kalian start. Nah, untuk TK, ketika sudah 1 menit, di sini sudah ada angka 1, yakni menandakan 1 menit, maka kalian harus membunyikan bel 1 kali yang mengindikasikan interupsi boleh dilakukan. Terus, ketika ini sudah 1 menit, kan menandakan interupsi boleh dilakukan. Kalau misal ada tim lawan yang melakukan interupsi, maka akan kalian play bagian ini. Ketika misalnya tim pro sedang berargumentasi, lalu tim kontra mengatakan interupsi, ketika interupsi diterima, maka kalian baru start. Tapi ketika interupsi nanti ditolak, maka kalian tidak perlu start bagian ini. Nah, maaf ini untuk settingnya tadi belum saya set. Nah, untuk setting timer interupsi yakni 1 menit. Nah, ketika timernya jalan, terus timer ini sudah menandakan 15 detik terakhir, kalian juga akan membunyikan bel sebanyak 1 kali. Oke, seperti itu. Nah, ketika kalian ini interupsi, kan tim lawan yang ngomong, untuk argumen tetap lanjut. Jadi argumen ini tetap berjalan, bukan di stop atau di reset ya teman-teman. Nah, hingga menit ke-6, di sini sudah ada angka 6 nanti, TK membunyikan bel sebanyak 1 kali, yang menandakan interupsi tidak boleh dilakukan. Nah, untuk interupsi sendiri itu dilakukan oleh tim lawan. Jadi misalnya tim pro sedang berargumen, terus tim kontra melakukan interupsi, ataupun sebaliknya, ketika tim kontra berargumen, tim pro melakukan interupsi. Nah, interupsi boleh dilakukan jika interupsi diterima. Kalau tidak, maka tidak dilakukan. Ketika interupsi diterima, kalian start waktu interupsi, yakni selama 1 menit. Tapi kalau tidak ada interupsi, kalian tidak perlu start.
Nah, oke. Nah, ketika waktu menunjukkan 7 menit di sini, 7 menit, kalian harus membunyikan bel sebanyak 2 kali yang menandakan perdebatan atau argumen akan segera berakhir. Lalu di menit 7 menit 20 detik maksudnya, maaf, kalian mengebel sebanyak 3 kali yang menandakan waktu argumentasi telah selesai. Nah, ketika waktu telah selesai 7.20, tapi kalau debaters masih ngomong, peserta debat masih ngomong, kalian jangan stop dulu. Kalian stopnya itu ketika debatersnya sudah berhenti ngomong. Meskipun lebih dari 7.20 gak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya debaters itu ngomongnya gak sampai 7.20, gak sampai 4 menit, gak sampai 7 menit, gak sampai 6 menit, gak apa-apa. Jadi pokoknya ini kalian stop ketika debaters sudah berhenti ngomong, tapi bukan dalam keadaan interupsi. Oke. Nah, ketika sudah di stop oleh TK, menit yang ada di sini nanti akan dibacakan oleh panelis. Nah, untuk tadi kan sudah dibuka oleh panelis yang bagian kuning-kuning ini. Terus panelis bilang, "Thank you for the first speaker of the pro team who has presented their argument for titik-titik ini ialah menit para debaters tadi." Jadi menitnya adalah misalnya di sini contoh 4.53 berarti for 4 minute 53 second. Oke. Dan seterusnya untuk ini dan ini. Oke, selanjutnya yaitu, nah, jika kalian ngeklik lain, maka timer ini akan hilang. Jadi untuk TK hati-hati. Tapi kalau misal udah terlanjur, jangan panik, kerjain tugas kalian dengan cantik. Oke, selanjutnya tugas dari TK adalah conclusion. Conclusion ini kalian juga menggunakan timer ini. Kak, timer ini tuh digunain berapa kali sih? Nah, timer ini itu kan argumen sama conclusion akan digunain sebanyak 3 kali argumen tim pro, 3 kali argumen tim kontra, 1 kali conclusion tim pro, dan 1 kali conclusion tim kontra. Jadi digunain sebanyak 8 kali. Tapi conclusion untuk indikasi belnya beda lagi. Kalau di conclusion seperti yang dikatakan oleh panelis tadi, conclusion itu waktunya 4.20, tapi tetap alur maju. Misalnya kayak ini ya. Ini sudah conclusion ini misalnya. Kalian start. Ketika bel ini sudah 1 menit, kalian bunyiin 1 kali. Terus sudah 3 menit, kalian bunyiin 2 kali. Dan ketika 4.20 detik, kalian bunyiin sebanyak 3 kali. Kalau memang debaters belum berhenti ngomong atau sudah berhenti, kalian baru boleh stop. Jadi ketika debatersnya berhenti tapi waktunya belum selesai, tetap kalian stop. Kalau waktunya sudah lebih tapi belum selesai, ya jangan di stop. Jadi tergantung debatersnya udah selesai ngomong atau tidak. Dan kalau misalnya waktunya udah selesai tapi dia masih ngomong, tugasnya dari panelis adalah mengingatkan untuk para debaters biar
segera selesai karena waktu sudah habis. Oke. Nah, ketika waktu conclusion sudah selesai, waktu terakhir di babak prelim adalah masukan atau saran. Nanti ada penilaian kayak omongan dari juri gitu. Jadi TK sudah boleh stop share di sini karena debatan sudah selesai. Jadi conclusion tim pro ataupun tim kontra, kalian sudah bisa share. Nah, untuk para panelis, kalian sudah menutup perdebatan. Nah, then the next stage is verbal evaluation for the adjudicator for the participant for 5 minutes. Ini merupakan waktu untuk adjudicator melakukan evaluasi berverbal. Tapi waktunya 5 menit. Bukan berarti kalian share screen dan set waktu 5 menit untuk Eju ngomong. Enggak. Jadi kalian tetap bilang 5 menit tapi nggak usah diberi waktu ngomong gitu, karena juri kan cuma evaluasi verbal. Kalau memang sudah lebih dari 5 menit, baru untuk panelis tugasnya adalah mengingatkan Aju bahwasanya time sudah selesai. Seperti di bawah ini, sorry for the adjudicator, the verbal evaluation time has run out. Setelah itu, selamat, tugas kalian sudah selesai. Terima kasih. Mungkin itu adalah reka adegan untuk tugas TK panelis di hari H nanti. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.